Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Pera Usti dari instansi SDN 104/1 Simpang Jebak, Kabupaten Batanghari, Angkatan 10, Kota Jambi. Pada kesempatan ini, saya membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan, yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit yang kurang baik, itu dapat tumbuh dengan baik dengan perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Dan sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat pengairan dan cahaya matahari ataupun tangan dingin dari Pak Petani, maka bibit jagung itu tumbuh namun tidak optimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, kita sebagai pendidik itu harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika: yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak kepada murid. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan iptek pada proses pembelajaran yang melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun per kelompok. Ki Hajar Dewantara, penerapan di kelas yang saya lakukan adalah: nah, itulah Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.